Malam ini gue ada di jalur Pelabuhan Ratu Cikidang. Jalur alternatif ya ke Pelabuhan Ratu. Dan seperti biasanya kalau musim liburan begini, apalagi setelah Lebaran, rame ya. Banyak para wisatawan yang hilir mudik, mau yang datang ataupun yang pulang ya. Ini jam segini itu biasanya kalau hari-hari biasa itu udah sepi ya, paling 1-2 kendaraan. Tapi malam ini karena musim liburan jadi masih rame, bro. Bahkan tadi di tanjakan yang curam banget itu gua nggak sempet, ada 2 tanjakan. Namanya tanjakan Cisarakan sama Pasir Bilik ya. Gua nggak sempet ngerekam karena hujan tadi kondisinya dan gerimis. Ada beberapa kendaraan yang memang nggak bisa naik ya, kendaraan pribadi terutama nggak bisa naik ke tanjakan, jadi mesti didorong, dan itu bikin macet di tanjakan. Itu repot kalau kondisi rem kita nggak bagus, apalagi sampai mati mesin. Aduh, yang ngerinya itu motor-motor matic ya, mati di tanjakan gitu. Remnya kan ngerinya, remnya los gitu, nggak bisa ngerem secara maksimal. Dan tiap pemberhentian juga lumayan ramai ya. Ini belum masuk jalur mau Metro S ya, masih jauh. Nanti gue bikin videonya Metro S itu. Sebentar lagi kayaknya jalur Metro S. Jadi kebetulan gue udah nyampe sampai sini tuh udah malam nih. Tadi di Pelabuhan Ratu sekitar maghrib, terus istirahat dulu, makan. Udah gitu hujan pula. Mending kalau hujannya gede ya, kalau hujannya gede kan kita bisa istirahat. Berarti ini mah tanggung hujannya, cuma gerimis doang. Gerimis cuma basahin helm sama baju doang. Oh, masih rame. Ini yang depan gue ini, yang arah sebelah kiri gue ini, yang pada pulang ya, habis dari tempat wisata dari Pelabuhan Ratu. Nah, kalau yang di sebelah kanan gue ada sebaliknya, itu yang baru pada datang. Masih ramai juga yang datang juga. Apalagi kemarin mungkin hari Senin Selasa mungkin ramai banget yang berangkat. Biasanya suka sampai macet kalau lewat sini tuh kalau musim lebaran ini. Yang biasanya dari kampung gua ke Pelabuhan Ratu itu cuma 20 menit paling ya, udah nyampe. Kalau macet lagi musim ramai kayak gini bisa nyampe setengah hari, karena macet, nggak bisa gerak, nggak bisa jalan. Dan itu
nggak ada jalur. Ah, iya, iya, ada gangguan sedikit bro. Dan nggak ada jalur kecil atau jalur alternatif lain lagi selain ini kalau memang macet tersendat di sini. Oh, masih rame. Wih, asem. Ah, sebentar lagi teman-teman kita bakal nyampe di titik awal tanjakan Pajagan ya, tanjakan letter S, titik terendah. Oh, macet terus area. Nah, ini di sini teman-teman, titik terendahnya jembatan ini. Di bawahnya itu kali Citarik ya. Kali Citarik yang biasa dipakai untuk arung jeram ya. Nah, ini belokan pertama ya, yang berputar sama menanjak. Yang pertama kondisinya gelap lagi.
Jadi kalau tanjakan gitu tanjakan curam terus belok, kita mengikuti mobil itu aduh repot. Jadi kalau bisa kita jauhin dulu mobilnya, jadi kita bisa eh, ada ruang gitu buat gerak. Apalagi kalau misalnya sampai ada kendaraan dari arah berlawanan, itu aduh udah repot banget. Seharusnya ini di stop dulu, yang arah dari arah berlawanan tuh dari atas di stop dulu harus, biar nggak ketemu di pas dibelokan gitu. Mudah-mudahan nggak ada insiden apa-apa ya, mudah-mudahan sudah selamat semuanya. Ini kebanyakan plat F Bogor berarti ya. Itu kan kita repotnya gitu kalau misalkan ngikutin mobil pas lagi ngambil itu, si mobilnya ngambil apa namanya, ngambil nafas, oper gigi, ngeri. Pas geden di tengah, kita lagi tancap gas. Nah ini teman-teman, ini tanjakan letter S, kalian bisa lihat. Putar lagi ya. Itu yang pertama, yang kedua setelah tadi. Ini juga ada lagi nih, yang paling curam itu yang barusan ini. Di sini di situ tuh udah ada berapa ya, 3 kendaraan yang bablas ya. Kebanyakan yang bablas itu bis yang 3/4, bis kecil itu, bis Tayo. Kebanyakan dia bablas ya. Karena pertama mungkin sopirnya belum tahu medannya seperti apa, baru pertama kali mungkin ya. Udah kejadian berapa kali gitu. Malah sampai sekarang bangkai mobil itu nggak bisa diangkat, udah di bawah jurang sana karena curam. Jadi ya mau diangkat bagaimana, kecuali mungkin pakai helikopter baru bisa diangkat. Kalau pakai alat berat juga nggak mungkin, susah. Nah itu apa yang tadi pembatas yang oren apa kuning ya, itu yang Pak Ridwan Kamil dulu itu pasang. Yang pertama di Jawa Barat itu dipasang di situ, Gubernur Jawa Barat, untuk pengaman. Udah dekat teman-teman ke kampung gua, jadi santai aja lah. Paling cuma berapa kilo lagi, 4 atau 5 kilo. Sambil mantau arus lalu lintasnya aja. Kalau yang pada mudik begitu biasanya apa, suka pada berani ya. Jadi mereka nggak perhitungan itu harus mantep gitu, harus matang, nggak boleh ragu-ragu. Apalagi kalau misalkan yang itu pawai ya,
yang rombongan gitu, maksudnya banyak temennya, itu malah pada lebih berani lagi, mereka lebih berani lagi sampai menyetop atau mengambil jalan orang lain. Ya intinya jangan mentang-mentang banyak temen kita seenaknya aja di jalan gitu, nggak boleh ya, nggak bisa kayak gitu. Kalau memang harus meski membahayakan pengendara lain itu janganlah. Maksudnya bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi orang lain juga. Seperti tadi gua tuh waktu masih di Jampang Surade, sebelum perkebunan teh tuh ada tuh yang konvoy anak-anak motor metik ya, konvoy metik, terus pakai knalpot racing gitu, ya nyalip gitu, hampir adu banteng itu sama motor yang dari arah berlawanan. Ngeri kalau kayak gitu. Ya untungnya salah satunya masih bisa kontrol ya. Coba kalau yang salah satunya udah nggak bisa menghindar, itu udah pasti adu banteng itu, pas depan gua banget gitu, pas depan gua sekali. Jadi kalau mau nyalip atau mau apapun itulah mestinya ya pakai perhitungan. Kalau misalkan kira-kira nggak kejangkau, mendingan nggak usah nyalip, santai aja di belakang gitu. Nanti juga yang penting nyampe. Kecuali kalau memang kita udah memperhitungkan nih, udah kemungkinan kita mau nyalip terus bisa kejar, terus dari arah berlawanan juga nggak ada kendaraan lain, ya boleh lah. Intinya kontrol. Ini warung-warung dadakan ini kayak begini nih, biasanya di hari biasa itu nggak ada, paling cuma satu atau dua aja biasanya. Cuma karena lagi musim ramai begini ya, bantal musim ramai begini ya, biasanya itu orang ya memanfaatkannya untuk mengais rezeki lah. Kayak gini nih, aduh, nggak kenapa nggak dari bawah gitu langsung masuk gigi rendah, kenapa mesti jeda dulu di tengah, baru nanti itu kan mengganggu itu orang yang dari bawah itu udah, artinya udah yang orang yang di belakang itu udah gas full, tiba-tiba yang depan mengendor. Kalau misalnya nggak ke kontrol ya tabrak lah. Ini kayak macam mobil barusan tuh mau nyalip gua, taunya dari arah berlawanan ada motor langsung diomelin itu, diteriakin. Di sini juga biasanya tuh sepi, nggak ada, paling ada warung satu atau dua lah, ada dua warung yang memang berjualan ya di sekitar sini.
Tapi musim lebaran begini, bu, rame. Oh, udah gitu biasanya jualannya itu nggak kira-kira, gila-gilaan. Kayak contoh, misalnya air minum botol itu biasa harga 3.000 atau 4.000, bisa 7.000, 8.000 itu harganya. Kopi satu gelas misalkan biasanya cuma 4.000, bisa 10.000. Air minum botol yang besar biasanya 5.000 ya, 5.000 atau 6.000, bisa 15.000 itu jual. Biasanya begitu. Ya ini mah bukan perkiraan sih, emang gue pernah ngalamin. Pernah istirahat padahal tahu gue orang sini gitu, artinya masih orang kampung ini lah, akamsi lah. Tapi ya tetap aja, jadi mereka nggak memandang mau akamsi mau orang jauh dari luar, tetap aja karena musiman jualannya, jadi mereka nggak yang berjualan apa namanya menggetok gitu disebutnya lah. Itu mereka nggak mau tahu karena cuma jualan cuma saat itu doang, paling berapa minggu, paling lama juga 2 minggu lah, pas lagi rame aja. Kalau udah sepi nanti ya udah bubar lagi, nggak ada lagi, paling sisa tenda-tendanya doang gitu. Biasanya seperti itu. Entah lah. Hujan gede kayaknya. Masih becek ya. Kayaknya hujan gede. Belum lama hujannya. Oh itu yang ke kanan teman-teman, itu ke kantor kecamatan. Nah ini sebelah kanan gue ini terminal Cikidang. Biasanya kalau hari Sabtu itu dibikin pasar ya, pasar satu hari ya, disebut pasar Sabtu lah karena adanya cuma hari Sabtu. Oh ramai banget tuh jam segini, biasanya sepi, paling ya warga-warga sini yang lewat, warga sekitar sini gitu. Kalau sekarang tuh biasa sampai nanti malam juga masih tetap ramai, jam 11, jam 12 masih tetap ramai. Ini mau yang apa, pada pulang ya. Padahal ya, gue pernah ngerasain pulang main kayak gitu jauh-jauh. Oh jauh-jauh capek doang yang didapet. Aduh ampun baca.
Oke teman-teman, nah di depan pertigaan Alfa Indomaret itu gua belok ya. Sebentar lagi nyampe. Nggak nyampe 1 kilo lah, berapa ratus meter. Oh, baru turun kayak hujannya bun. Kayak hujannya baru turun. Kayaknya hujannya baru turun. Hah? Ya tapi bekasnya tetap aja dingin. Ya apa-apalah. Kalau nggak ngopi, aduh, tukang kopinya warungnya udah tutup lagi. Hah? Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Oke, selamat malam. Gua udah nyampe setelah 2 hari 1 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.